Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan sendiri adalah tingkatan kelompok makhluk hidup dari paling sederhana atau kecil hingga ke tingkat paling kompleks atau terbesar, di mana tingkatan yang ada di sistem organisasi kehidupan akan dimulai dari molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Baiklah, kita akan menjelaskan sistem organisasi kehidupan yang pertama, yaitu molekul. Molekul adalah partikel penyusun organisme yang terdiri dari dua atom atau lebih. Atom sendiri adalah unit terkecil dari semua unsur kimia. Yang kedua, organel. Organel merupakan struktur subseluler yang di dalamnya memiliki satu atau lebih pekerjaan yang spesifik untuk dilakukannya di dalam suatu sel, seperti organ tubuh. Organel adalah unit tertutup yang secara terpisah di dalam lapisan ganda lipidnya sendiri, atau biasa disebut sebagai organel terikat membara. Yang ketiga adalah sel. Sel adalah struktur fungsional yang paling kecil dalam suatu organisme. Yang keempat ada jaringan. Jaringan sendiri merupakan sekumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu dalam tubuh setiap makhluk hidup di dunia ini. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan jika jaringan terbuat dari sel yang bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, selanjutnya yang kelima ada organ. Organ juga bisa diartikan sebagai sekelompok jaringan organisme hidup yang bisa melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, lanjut lagi yang keenam adalah sistem organ. Sistem organ bisa juga diartikan sebagai sekumpulan organ yang bekerja sama dalam menjalankan setiap fungsi tubuh tertentu. Misalnya adalah pada sistem pernafasan yang menggunakan paru-paru, saluran udara, dan juga otot pernafasan untuk bisa menghirup oksigen serta melepaskan karbon dioksida pada hewan. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah organisme. Organisme juga bisa diartikan sebagai individu ataupun spesies yang bisa diidentifikasikan. Organisme terbagi menjadi dua jenis, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Selanjutnya yang kedelapan adalah populasi. Populasi merupakan sekelompok organisme berganda dari spesies yang sama pada wilayah tertentu. Sebagai contoh dari populasi adalah singa yang ada di Kenya, Afrika. Selanjutnya yang kesembilan yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup dari berbagai spesies yang hidup serta melakukan interaksi pada suatu wilayah tertentu. Baiklah, lanjut lagi yang ke-10 yaitu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik ataupun unsur tidak hidup, di mana dalam ekosistem kedua faktor tersebut akan hidup saling berdampingan, berinteraksi serta melakukan pembentukan hubungan timbal balik. Dan selanjutnya yang ke-11 adalah bioma. Bioma merupakan komunitas dan di dalamnya terdapat hewan serta tumbuhan dengan karakteristik yang sama pada lingkungan di mana mereka tempati. Bioma ini memiliki 7 jenis, yaitu hutan hujan, tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan semua ekosistem yang ada di bumi dan nantinya akan digabungkan atau disatukan setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, serta molekul merupakan bagian dari biosfer bumi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem organisasi kehidupan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan bila ada penjelasan yang kurang paham boleh ditanyakan. Sekian, terima kasih.